Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam acara Manarema. Untuk itu, mari sebelum kita mulai, kita buka acara ini dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, bekal firman-Mu untuk menyertai dan menolong kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji syukur pada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita boleh kembali berjumpa dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai sepanjang aktivitas kita pagi hingga sampai malam nanti. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang doa sumber kekuatan kita, ya. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, doa sumber kekuatan kita. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di sini kita melihat bahwa doa yang lahir dari iman berarti doa yang penuh dengan kesungguhan, doa yang betul-betul keluar dari dasar hati kita, yang kita tujukan kepada Tuhan sebagai satu permohonan agar Tuhan memberikan kekuatan, agar Tuhan memberikan pertolongan, agar Tuhan memberikan harapan di dalam kehidupan ini. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya doa itu bagi kehidupan orang percaya. Tanpa doa kita akan lemah. Tanpa doa kita tak dapat berbuat apa-apa. Tanpa doa seringkali kita merasa kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Bagaimana kuasa doa itu yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Doa itu dapat menyelamatkan orang yang sakit, akan membangunkan dia. Berarti doa itu memiliki kuasa yang mampu menyembuhkan dan menolong di dalam kehidupan kita yang lemah dalam bentuk apapun. Di sini kita melihat bahwa lewat doa itu juga dapat memberikan satu pengampunan dosa. Tidak ada manusia yang hidup tidak berdosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kelemahan. Semua manusia mengharapkan hidup penuh sukacita. Semua manusia mengharapkan hidup dengan tubuh yang sehat. Tapi apakah itu mutlak dapat kita nikmati dalam kehidupan kita? Tidak. Kita sebagai manusia wajar kalau kita akan menghadapi masalah dalam hidup ini. Kita menghadapi kelemahan, kita menghadapi sakit penyakit, dan bahkan seringkali kita berbuat dosa yang tanpa kita sadari. Pagi hari ini firman Tuhan menunjukkan pada kita bahwa doa itu adalah sumber kekuatan kita. Doa itu adalah sumber pemulihan dalam kehidupan kita, yang perlu dalam doa itu kita memiliki nilai doa yang sungguh-sungguh, doa yang lahir dari iman. Firman Tuhan mengatakan itu yang akan menyelamatkan kita. Kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan.
sehingga kita memiliki nilai doa yang betul-betul keluar dari iman kita secara sempurna. Mari selanjutnya kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana pentingnya doa itu bagi kehidupan kita. Semua orang berdoa karena semua orang mengakui bahwa hidup ini penuh dengan kelemahan. Hidup ini penuh dengan kekurangan. Tanpa doa hidup kita akan goyah. Tanpa doa kita akan mengalami hidup yang penuh dengan berbagai masalah. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya doa itu bagi kehidupan kita, teristimewa bagi orang-orang percaya. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami satu kepanikan di dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Saat ini masalah COVID pandemi juga masih belum hilang secara sempurna. Saat ini kesulitan ekonomi masih banyak dihadapi oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari, sehingga di dalam kehidupan kita orang-orang percaya seringkali juga mengalami satu kebingungan. Seringkali kita juga kehilangan arah. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya kita harus memiliki satu pegangan yang teguh dalam hidup kita. Lewat apa pegangan itu? Lewat keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita selanjutnya baca di dalam 1 Tesalonika yang pasal yang ketiga ayat yang ke-9 kita mulai. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Berarti lewat doa iman kita akan dipulihkan. Lewat doa iman kita akan diteguhkan dan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki satu kepercayaan yang sungguh lewat doa kita, karena kita akan memiliki iman yang teguh. Tanpa doa kita tak mampu berbuat apa-apa. Semua di dalam Alkitab yang kita baca banyak hal yang terjadi, tapi akhirnya semua itu dapat diselesaikan hanya lewat doa. Bagi kita doa kepada Yesus Kristus itu adalah merupakan satu kekuatan yang tangguh, yang dapat menolong, memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Di dalam apapun aktivitas kita, kita perlu berdoa. Saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas kita di rumah, saat kita membimbing anak kita, semua kita perlu berdoa. Karena kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tak mampu berbuat apa-apa.
Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya kita berdoa, karena doa itu adalah sumber kekuatan kita. Tanpa doa kita akan menjadi lemah. Kan tanpa doa kita tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Tanpa doa hidup kita tanpa tujuan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, jikalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mau tingkatkan jam-jam doa kita, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam 1 Tesalonika, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencapai satu tujuan yang sudah dirindukan. Karena jikalau kita kurang berdoa, maka iman kita ini akan menjadi lemah. Percaya kita akan menjadi lemah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang singkat ini, kita mau tingkatkan jam-jam doa kita. Milikilah satu kerinduan untuk tetap berdoa, agar kita boleh menjadi orang-orang percaya yang kuat, teguh, dan hidup penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi yang indah ini, yang sudah memberikan satu pengharapan yang baru, yang sudah akan menyegarkan jiwa kami. Untuk itu Tuhan, jikalau kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini tentang apa arti doa bagi kami, sungguh Tuhan, ini satu anugerah yang Tuhan berikan pada kami, agar kami mau boleh tetap ingat betapa pentingnya kita harus tetap berdoa, agar iman kami boleh tetap kuat, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang makin hari makin teguh, makin hari makin berharap kepada Tuhan, dan kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, karena semata-mata hanya oleh kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.